Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Kitab Klasik. Di video yang ketiga ini kita akan lanjutkan video yang kedua kemarin ya. Pembahasan kita yang mengenai Mabadi, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mabahisul basmalah, pembahasan yang ketiga setelah kemarin membahas mabadi. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mabahisul basmalah, pembahasan bismillah. Yang bagi likuli syari'in fi fannin min fununis nai asyara fannan ayya bahasal basmalata bima yunasibu zalikal fannal masyru'a wa fa'an haqqil basmalati wa haqqi zalikal fannil masyru'i. Penting kepada setiap orang yang hendak mengaji suatu fan dari fan yang 12 fan untuk membahas bismillah dengan sesuatu yang sesuai dengan bahasan fan tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk memenuhi haknya bismillah dan hak fan yang akan dikaji tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, kita takdirkan dulu. Bismillah ay abtadi'u ta'alluma hadzal kitabi al-musamma bil jurumiyah hala kauni musta'inan wa mutabarikan bi bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai mempelajari kitab ini yang dinamakan Kitab Al-Jurumiyah dengan mengharap diberi kesanggupan dan diberi keberkahan dengan menyebut nama Allah yang memberi nikmat besar kepada seluruh makhluk di dunia, yang memberi nikmat kecil kepada mumin saja di akhirat saja. Kita temukan tadi di sebelumnya ada hala kauni musta'inan. Musta'inan yang timbul dari makna ba'nya isti'anah. Musta'in isim fa'il dari masdar lafaz isti'anah atau dari fi'il ista'ana yasta'inu isti'anatan. Isti'anah adalah musyarakatun fil fa'li li ajli husulihi, bersama dalam satu pekerjaan atau perbuatan untuk hasil pekerjaan tersebut. Ketika musyarakatun fil fa'li, bersama dalam satu pekerjaan disandingkan dengan Allah, maka mustahil. Lalu bagaimana? Isti'anah di sini berarti isti'anah majazi, bermakna istiqdar, memohon kesanggupan atau memohon dimampukan. Maka kita tadi temukan memohon kesanggupan dan memohon diberikan barokah. Seperti itu. Dan kita bisa mengetahui bahwa isti'anah di sana isti'anah majazi ya karena adanya korena, dan korenahnya yang tadi itu adalah mustahilnya. Listihalati isti'anatil ibtida'i fi ta'allum ala Allah. Mustahilnya bersama dalam satu pekerjaannya apa, yaitu memulai belajar kitab jurumiyah ini ala Allah, dengan Allah. Atau ketika kita ganti mutalaknya menjadi khos ya, u'alifu misalkan, bismillahirrahmanirrahim u'alifu, maka ya korenahnya listihalati musannif fit ta'lif ala Allah, seperti itu. Yang kita insya Allah bahas lebih lengkap nanti di depan. Kemudian mutabarikan. Nah, ini hasil dari makna musyahabah ba ya, ala wajib tabarruk. Nanti di depan ada barokah. Di sini ada azyadah wa nama'u fil khair, bertambah dan meningkat dalam kebaikan. Kemudian lafaz ar-rahman ayil mun'imi bijalailin li'ami ayil lazi yarhamuka fatal khalqi bi isoli rizqi wan naf'i ilaihim fid dunya wa fi ibaratin ay usuliha ka ni'matil wujudi ba'dal adami wal imani wal islami wal afiyah wal rizki wal akli wasam'i wal bashar wa ghairi zalika. Yang memberi nikmat-nikmat yang besar, yaitu yang merahmati seluruh makhluk dengan memberi rizki dan kemanfaatan kepada makhluk tersebut di dunia. Dalam ibarat lain, yaitu nikmat-nikmat yang pokok seperti nikmat wujud setelah tiada, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, rizki, akal, pendengaran, penglihatan, dan selainnya. Ar-Rahim ayil mun'imi bidaqaiqiha ay furu'iha kal jamal wa kasratil mal wa ziyadatil imani wa wufuril aqli wa hiddati sam'i wal basari
wa ghairi dzalika wa fi ibaratin ayil munimi bidaqaiqin ni'ami ay furu'iha fil akhirah 'alal mu'minina faqat kadukhulil jannati wa ru'yatillah. Yang Maha Penyayang, yaitu yang memberi nikmat yang kecil atau nikmat cabang seperti bagusnya rupa, bertambahnya iman, sempurnanya akal, tajamnya pendengaran dan penglihatan, dan selainnya. Dalam ibarat lain, yaitu yang memberi nikmat yang kecil berupa cabang-cabangnya nikmat di akhirat kepada mukmin saja seperti nikmat masuk surga dan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, ketika kita tadi menemukan lafaz Ar-Rahman maknanya ayul mun'imi bijala ini ami yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, karena nikmat yang besar di sini adalah nikmat cakupannya itu besar ya, maksudnya kepada mukmin dan selain mukmin bahkan seluruh makhluk itu mendapatkannya. Namun ketika di lafaz Ar-Rahim ayul mun'imi bidaqaiqiha yang memberikan nikmat yang kecil, ini maksudnya bukan nikmatnya yang kecil, tapi nikmat yang cakupannya itu hanya kepada mukmin saja, maka disebut nikmat yang kecil. Padahal ketika kita tahu bahwa nikmatnya adalah ayfuru ihafil akhirah alal mu'minina faqat kadukhulil jannah waruyatillah. Waruyatillah ini nikmat yang paling besar ya dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada makhluk. Puncaknya ya waruyatillah itu. Adukhulil jannah itu sudah menjadi nikmat yang luar biasa ya, itu harapan seluruh makhluk, dan ketika waru'yatillah itulah puncak seluruh nikmat yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kitab-kitab para ulama yang kita temui selalu diawali dengan kalimat basmalah? Hal ini berdasarkan pada dua dalil, akli dan nakli. Satu, dalil akli. Kita temukan pasti di awal setiap pembahasan kita dalam suatu kitab, maka akan ada istilah ibtada'al musannifu bi bismillahirrahmanirrahim iktidaan bil kitabil aziz, yaitu karena turut atau mengikuti anut kepada kitab yang mulia, yaitu kitab Al-Quran. Dalil aklinya seperti itu. Kemudian dalil naklinya, wa amalan bi khabari kulli amrin dzibalin la yubda'u bi fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajzam wal ma'na la kullin naqisun wa qalilun barakah li'annahu wa intama hisan la yatimu ma'nan, yaitu karena mengamalkan hadis kullu amrin dzibalin ila akhirih, setiap segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka kurang dan sedikit sekali barokahnya, walaupun telah sempurna secara hissi atau kelihatannya, tetapi tidak sempurna secara makna atau hakikatnya. Maksudnya dari fahuwa abtar, aqta dan ajlam ini wal ma'na la kullin naqisun wa qalilul barakah. Kita langsung masuk ke pembahasan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mabahisul basmalah. Mabahisul basmalah kita bagi kepada 4 kategori, yaitu atau 4 bahasan. Pertama, bahsun an baiha, bahasan mengenai ba'nya harap bismillah. Kemudian wa muta'alaqiha, dan mutalaknya ba. Wa idzafat ismi ilallah, dan idzafatnya lafaz ismi terhadap lafaz Allah. Dan yang keempat, wa tarkibir rahmanirrahim, tarkiban atau susunannya lafaz rahmanirrahim. Yang pertama, ba'ul lafzi bismi, ba'nya lafaz bismi. Al-ba'u fujarrin mabniin ala aslihi. Ba pada lafaz bismi di sini adalah harap jar mabni ala aslihi, menetapi asalnya. Kemudian jika ada pertanyaan, lima buniyat ala harokatin walam tubna ala sukun ma'anal asla fil mabni ayusakana kama fi qouli Ibnu Malik wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayusakana. Walima kanatil harokatu khusus kasrotin walam takun dhamatan wala fathatan. 5 buniyat ala harokatin walam tubna ala sukun. Kenapa dimabnikan ba ini dimabnikan terhadap harokat dan tidak dimabnikan terhadap sukun? Ma'anal asal fil mabni ayusakana. Sedangkan sudah kita tahu bahwa asal dari mabni adalah sukun. Seperti dalam ucapan Ibnu Malik wa kullu harfin mustahiqun lil bina, dan seluruh huruf itu menghak terhadap bina. Wal aslu, dan asal dari fil mabni dan di mabni adalah ayusakana, disukunkan. Walima kanatil harokatu khusus kasratin, dan lalu kenapa
harkatnya khusus kasroh, walam takun dhammatan wala fatatan, tidak dhammah dan tidak fathah. Maka dalam Hasyiah Ibnu Hamdun dijelaskan fal jawabu anna bina ala sukun yu'addi ila ibtidai bisakinin wal arabu la tabtadi'u bisakinin ay li kauni muta'ziran. Sesungguhnya dimabnikan terhadap sukun di ba lafadz bismi ini ya, itu akan menyampaikan terhadap permulaan dengan huruf sukun. Wal arabu la tabtadi'u bisakinin, sedangkan orang Arab itu tidak memulai suatu perkataan dengan huruf sukun. Ay li kaunihi muta'ziran, karena adanya hal tersebut, permulaan dengan huruf sukun tersebut itu uzur ya, sulit. Wakanat khusus kasrotin limuna sabati amaliha walimula zamati hal harfiyah wal jarri wali qaidati li anna harfa sakin izatu hurika bil kasri. Dan adanya harkat ba tersebut itu kasrah karena munasabah terhadap amalnya dan mulazamah terhadap sifat harfiah dan jarnya tersebut, yang mana merupakan haraf jar dan amalnya juga menjarkan kalimat setelahnya, majrurun bil ba nanti. Nah, lianna, kemudian ada juga kaidah lianna harfa sakin izatu hurika bil kasri, dan sesungguhnya huruf sukun ketika diberi harakat maka harakatilah dengan kasrah. Kemudian ba di sana kita bisa kategorikan terhadap beberapa kategori seperti ba harap jar asliyah, ba harap jar zaidah, dan ba harap jar kosamiyah, harap kosamiyah. Nah, bahkan sebagian ulama juga ada yang menjadikan ba-nya adalah ba li ta'diyah. Namun kita bahas 3 ya nanti. Suma innal ba'a asliyatun alal masyhur wa huwa ma yahtaju ila muta'alakin yata'alaku bihi wa laha ma'nan fi nafsiha. Menetapi pendapat yang masyhur dari para ulama bahwa ba-nya adalah ba asliyah di sana, di lafadz bismi tersebut. Wa huwa, dan dhabit dari haraf jar asliyah adalah ma yahtaju ila muta'alakin yata'alaku bihi wa laha ma'nan fi nafsiha, yaitu haraf jar yang butuh terhadap muta'alaq yata'alaku bihi, yang berhubungan dengan ba-nya tersebut, walaha ma'nan fi nafsiha, dan pada harap ba-nya di sana terdapat makna, memiliki makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Wa yaqtalu aslu ma'nal kalam bi isqatihi, dan akan cacat asal makna perkataan dengan menggugurkan muta'alaqnya. Nah, kemudian takdirnya, jika kita takdirkan bahwa ba di sana adalah ba asliyah, maka maknanya menjadi bismizatil wajibatil wujud al jami'ati ala jami'i sifatil uluhiyah al mun'imi bi jalailin ni'ami al mun'imi bi daqaiqiha abtadi'u hadzal kitab al musamma bil jurumiyah hala kauni musta'inan wa mutabarikan liyahsulal barakatu bi dzikri ismin min asma'illah. Bismizatil wajibatil wujud, dengan menyebut nama zat yang wajib wujudnya, al-jamiyati ala jami sifatil uluhiyah, yang mengumpulkan terhadap seluruh sifat-sifat ketuhanan, al-mun'imi bijalailin ni'ami, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, al-mun'imi bidaqaiqiha, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Abtadi'u, saya memulai hazal kitab, terhadap kitab ini, al-musamma, yang dinamai dengan bil jurumiyah, dengan jurumiyah, hala kauni musta'inan wa mutabarikan li asulul barokah bi dzikri ismi min asma'illah, dengan adanya saya memohon dimampukan terhadap Allah, wa mutabarikan, dan hasil barokah, li asulul barokah, itu supaya hasil barokah, bi dzikri ismin, dengan menyebut nama min asma'illah, dari nama-nama Allah. Dan ketika di rob fal ismi majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu mufradun munsharifun. Maka lafadz ismi di sana, di lafadz bismi, majrun bil ba, dijarkan oleh ba, haraf jar asliyah tersebut, wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun, dan alamat jarnya bismi ismi kasrah dhahirah fi akhirih li'annahu mufradun munsharifun, karena lafadz ismi di sana termasuk isim mufrad yang munsharif, menerima tanwin. Kemudian wakila al-ba'u zaidatun, setelah tadi kita kategorikan terhadap ba, harap ba asliyah, disebutkan pula menurut pendapat ulama bahwa ba-nya adalah harap jar zaidah. Wa huwa ma la yahtaju ila muta'alakin yata'alaku bihi wa laisa laha ma'nan fi nafsiha, yaitu harap jar yang tidak butuh terhadap muta'alaq, yata'alaku bihi, yang terhubung dengan ba-nya, wa laisa laha ma'nan fi nafsiha, dan tidak mempunyai makna fi nafsiha, pada dirinya.
Fasmi mubtadaun marfuun bil ibtida. Maka lafadz ismi ketika kita menakdirkan bahwa ba'nya harf jar zaidah, maka ismi di sana menjadi mubtada marfuun bil ibtida yang dirofakan dengan ibtida, dengan menjadi permulaan. Wa alamatu rafihi, dan alamat rafa'nya lafadz ismi di sana adalah dhammatun muqaddaratun ala akhirih, dhamma muqaddarah yang ditakdirkan pada akhirnya lafadz ismi. Munia min zuhuriha bistighali mahallin biharakati harfi jarin zaidin. Dicegah dijelaskannya harakat kasrah pada ismi di sana karena istighal mahal, yaitu disibukkan dengan mahalnya biharakati harfi jarin zaidin, dengan harakatnya harap jar zaidah tersebut. Wa khabaruhu mahdhufun ismun aw fi'lun. Nah, khabarnya dibuang, bisa isim atau fi'il. Takdiruhu, dan jika ditakdirkan isim maka takdirnya seperti ini: ismullahi al-mun'imi ila akhirih mabdu'un bihi. Atau ketika fi'il takdirnya seperti ini: ismullahil mun'imi ila akhirih abda'u bihi atau abtadi'u bihi, seperti itu. Wa minal gharib kaunuha lil qasam, dan sebagian dari kategori ba'nya yang langka adalah kaunuha lil qasam, yaitu adanya ba ini adalah ba lil qasam, fayahtaju ila takdiri muqassam alaih. Maka jika ba'nya lil qasam itu butuh menakdirkan muqassam alaihnya, jawab qasamnya, jawab sumpahnya. Maka jika ditakdirkan seperti ini: bismillahil mun'imi ila akhirih la u'allifu, seperti itu. Lanjut. Wa ma'aniha al isti'anah awil musahabah ala wajhi tabarruk. Dan maknanya ba di sana adalah al-isti'anah atau musahabah ala wajhi tabaruk, menatapi jalan memohon barokah. Lakinil isti'anatu huna bima'na istiqdar ala sabil majaz. Tetapi isti'anah di sini adalah bima'na istiqdar, memohon pertolongan, maksudnya bimakna istiqdar, memohon dimampukan, ala sabil majaz, menatapi jalan majaz. Di anna makna isti'anah, karena sungguhnya makna isti'anah adalah thalabu musyarakatil khair lil ghair, mencari bersama dalam kebaikan kepada selainnya. Wa fi ibaratin thalabu musyarakatin fil fa'li li ajli husulihi, atau mencari kebersamaan bersama fil fa'li dalam suatu pekerjaan atau perbuatan li ajli husulihi, untuk hasil pekerjaan tersebut. Atau seperti kita memohon pertolongan. Nah, itu kan ada hubungan antara subjek satu dengan yang lainnya. Nah, ketika menetapi makna ini, falihadzal makna itu mustahilun ala Allah, mustahil terhadap Allah, karena bersama dalam satu pekerjaan dengan Allah itu mustahil. Bal talabul qudrah, maka maknanya bukan bersama dalam satu pekerjaan, tetapi memohon dimampukan, sehingga maknanya istiqdar, bukan isti'anah hakiki. Nah, ketika kita takrir ini, wa takriruhu ayyuqala subhal irtibat ala wajil istiqdar bil irtibati ala wajil isti'anah bijami mutlaqil irtibat fi kullin dzukirul musyabbah bi allazi wal irtibat ala wajil isti'anah wa hudhifa minul musyabbah allazi wal irtibat ala wajil istiqdar fasaru tasbihu minal kulliyati ilal juz'iyat fatustaru kalimatul ba al mawdu'atu li juz'in min juz'iyatil musyabbah bi li juz'in min juz'iyatil musyabbah ala sabilil majaz bil isti'arati tasrihati tabaiyah fil harfi wa ada jarayaniha fi muta'alaqi ma'naha. Ketika kita akan menetapkannya bahwa makna isti'anah di sana adalah makna isti'anah majazi, yang dimaksud adalah bimakna istiqdar, maka ketika kita takrir seperti ini, diserupakan irtibat hubungan ala wajil istiqdar, menetapi jalan memohon dimampukan, bil irtibati ala wajil isti'anah, dengan hubungan menetapi pada jalan memohon pertolongan, bijami mutlaqil irtibat fi kullin, karena dua-duanya juga mempunyai jihad jama, yaitu dua-duanya mutlak hubungan, mutlak irtibat. Dzukirul musyabbah bi allazi wal irtibat ala wajil isti'anah, disebutkan, dituliskan di sini musyabbah bi allazi huwa al irtibat ala wajil isti'anah, yang merupakan hubungan menetapi jalan memohon pertolongan. Wa hudhifa minul musyabbah, tapi di bawah musyabbahnya yaitu wa al irtibat ala wajil istiqdar, yaitu hubungan menetapi jalan memohon dimampukan. Fasara tasbihu minal kulliyati ilal juz'iyat, maka berjalanlah tasbih atau menyerupakan dari kuliyatnya makna ba ilal juz'iyat kepada juznya.
Fatusta'aru kalimatul ba al mawdu'atu li juz'in min juz'iyatil musyabbah bih, maka dipinjamkanlah kalimat ba yang diwadokkan terhadap satu juz dari juz-juznya musyabbah bih, li juz'in min juz'iyatil musyabbah, terhadap satu juz dari juz-juznya musyabbah, ala sabilil majazi bil istarati tasriyah tabaiyah fil harfi ba'da jarayaniha fi muta'alaki makna, menetapi jalan majaz istiarah tasriyah tabaiyah fil harfi ba'da jarayaniha fi muta'alaki makna. Untuk lebih lengkapnya nanti ini dibahas dalam ilmu bayannya. Kemudian yang kedua adalah muta'alakuha. Muta'alaknya ba. Qala Barnawi fi qawaidil i'rab wa aliki dzarfa wa madhahu bil fi'li aw ma yahtawi ma'nahu. Wa aliki, dan hubungkanlah dzaraf wa madhahu dan kalimat yang serupa dengan dzaraf seperti jar majrur di sini pada lafaz bismillah, bil fi'li terhadap fi'il, aw ma yahtawi ma'nahu atau terhadap sesuatu yang mengandung makna fi'il seperti isim fa'il, maf'ul dan masdar. Wal amilu ladzi yata'allaqu bismi bihi mahdzufun ittifaqan minal bisriyin wal kufiyin, dan amil yang terhubung bismi terhadapnya, terhadap amil tersebut itu dibuang ittifaqan secara sepakat minal bisriyin wal kufiyin, dari ulama Basrah dan Kufah. Tsumma ikhtalafu fi takdiri isman aw fi'lan khosan aw aman muakharan aw muqaddaman. Tapi mereka antara ulama Bisrin dan Kufiyin ini ikhtilaf antara takdirnya amil tersebut adalah isim atau fi'il khos atau am, muakhar atau muqaddam. Faqala al-kufiyun yuqaddarunahu abtadi'u aw alifu fayakunul amilul mahdhuf fi'lan mudhari'an li'anna al-asla fil amal lil af'al. Maka para ulama Kufah berpendapat bahwa ditakdirkanlah amil yang dibuang tersebut lafad abtadi'u atau u'alifu fayakunul amil mahdzuf fi'lan mudhari'an. Maka amil yang terbuang di sana berarti fi'il mudhari' li'anna al-asla fil amal lil af'al, karena menurut ulama Kufah asal dari amal adalah lil af'al, fi'il. Wa qala al-Bisriyun, dan menurut ulama Basrah adalah yuqaddarunahu ibtida'i au ta'lifi isman masdaron mubtada'an wa ikhtaru dzalika li syarafil ismi. Ulama Basrah berpendapat bahwa ditakdirkan contoh seperti lafaz ibtida'i atau ta'lifi isman hale isim, masdar, mubdaran dan menjadi mubtada, waqtaru dzalika, dan para ulama ahli Basrah memilih hal tersebut di syarafil ismi karena kemuliaan isim, sempurna karena mulianya isim. Kemudian antara khos atau am dan muakhar atau muqaddam ada keterangan wal mukhtaru innal amila yuqaddaru khosan munasiban lil amal allazi syara'a fihi. Dan yang terpilih antara amilnya muqaddam am atau khos adalah khos, yuqaddaru khosan munasiban lil amal allazi syara'a fihi, karena supaya munasabah dengan amal allazi syara'a fihi, yang allazi syuri'a fihi, yang akan dijalankan fi dalam amal tersebut. Seperti contoh kata musonib bismillahirrahmanirrahim u'allifu hadzal kitab, seperti itu. Wa aidon, dan juga ar-rajihu ayyuqaddara muakharan, antara muakhar dan muqaddam yang rajih adalah ditakdirkan amilnya itu muakhar li'anna taqdimal ma'mul anil amil yufidul hasra wal ikhtisas, karena ada kaidah mendahulukan ma'mul dari amil itu memberikan faedah terhadap ringkas dan taksis, ikhtisas menentukan. Ala hadi magila fi qouli ta'ala, menetapi pada batasan yang had yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idzal ma'na la na'budu illa iyyaka, ini termasuk qasar ta'yin ya. Nah, fayakunu fil bidayah bil basmalah, maka ini juga terjadi qasar ini di permulaan dengan bismillahirrahmanirrahim tersebut ketika kita mengakhirkan amilnya tentunya. Namun pada bismillahirrahmanirrahim ini bisa kita kategorikan menjadi 3 ya, bisa qasar ta'yin atau ifrad atau qasar qalab. Namun untuk lebih lengkapnya nanti dibahas dalam ilmu ma'ani nanti.
Kama qalahul Akhdari tahsisu amrin mutlaqan bi amrin huwa allazi yad'una bil qasri. Seperti yang diucapkan oleh Imam Akhdari dalam syair nazamnya, tahsisu amrin, mentaksis suatu perkara bi amrin dengan perkara yang lain mutlaqan secara mutlak, huwa, adapun perkara tersebut adalah allazi yad'unahu bil qasri, yang para ulama ahli ma'ani menyebutnya dengan qasar. Wa sorihatuhu, dan sorihahnya, penjelasannya akan menjadi seperti ini. Isti'anati fi husulil barakah fi ta'lif au fi ibtida'i ta'allumi hadzal kitab maksurun wa maksusun bismillahi ta'ala la yata'adda ila ghairihi. Memohon disanggupkannya saya fi husulil barakah, dalam hasil barokah, fi ta'lif, dalam mengarang, misalkan kata musonif, au fi ibtida'i ta'allumi hadzal kitab, atau dalam memulai belajar kitab ini, maksurun itu diringkas, wa maksusun dan ditentukan, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, la yata'adda, tidak melewati lagori kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran mutalaknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terbagi menjadi khos dan terbagi menjadi am. Dari khos juga terbagi menjadi ismiyah dan fi'liyah. Am juga sama. Dan dari ismiyah ini terbagi menjadi muqaddam, muakhar. Dari fi'liyah juga terbagi menjadi muqaddam dan muakhar. Ismiyah juga sama. Dari am, fi'liyah juga sama. Takdir mutalak bismillahirrahmanirrahim, khos ismiyah yang muqaddam adalah ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Ketika muakhar kita tinggal akhirkan menjadi bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Dan ketika khos fi'liyah menjadi u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Ketika muakhar bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Dan mutalak bismillahirrahmanirrahim am ismiyah muqaddam, ibtida'i bismillahirrahmanirrahim. Ketika muakhar bismillahirrahmanirrahim ibtida'i. Fi'liyah menjadi abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, muakhar bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Bahasan yang ketiga adalah idhofatusmi ila lafdil jalalah. Pertama-tama kita tarik dulu ta'rifnya idhofat. Idhofat adalah nisbatun takyidiyatun baina syai'aini tujibu lisanihimal jarra abada. Idhofat adalah hubungan bangsa qayyid baina syai'aini, antara dua perkara, tujibu lisanihimal jarra abada, yang mewajibkan terhadap mudhaf ilaih untuk jair selawas selamanya. Wal idhofatu huna li ta'rif, dan idhofat di sini li ta'rif, li annal mudhafa ilaih ismu ma'rifatin. Dan idhofat di sini itu li ta'rif karena mudhaf ilaihnya adalah isim ma'rifat. Seperti perkataan Ibnu Malik, lima siwa zainika wahsus awala au ati ta'rifa bil ladzi tala. Wasus dan khususkanlah atau taksislah awalan terhadap mudhaf, au ati atau berilah terhadap mudhaf tersebut at-ta'rif, mana ta'rif bila ditala dengan mudhaf ilaihnya. Ketika mudhaf ilaihnya isim ma'rifat maka mananya menjadi ta'rif. Namun ketika mudhaf ilaihnya isim nakirah misalkan, maka mananya menjadi taksis, seperti itu. Dan i'rabnya menjadi seperti ini. Ismi majrun bil ba bi kasratin zahiratin tahtal mimi wallahi mudhafun ilaih. Wal amilu fihi al mudhaf wa huwa ismi ala madhabil jumhur. Min annal amila fil mudhafi ilaih al mudhaf lal harful muqaddar walal idhofat wala huma. Ismi dijairkan oleh ba bi kasratin zahiratin dengan kasrah zahirah tahtal mim, di bawahnya mim. Wallahi mudhafun ilaih, dan lafaz Allah menjadi mudhaf ilaih. Wal amilu fihi, dan amil dan mudhaf ilaihnya di sini adalah mudhaf. Wa huwa ismi ala mazhabil jumhur, menurut pendapat jumhur. Min annal amila, yaitu bahwa sesungguhnya amil fil mudhaf ilaih, di mudhaf ilaih itu al mudhaf, lal harful muqaddar, bukan haraf yang ditakdirkan, walal idhofah, dan bukan idhofah, wala huma, dan bukan kedua-duanya juga. Wa ala kauni hal ta'rif ma annal asla fi adati ta'rif al alif wal lam, dan menetapi bahwa adanya idhofat di sini li ta'rif, ma annal asla fi adati ta'rif, dan asal dari adat ta'rif adalah alif lam, maka tahsulu biha arba'atu ma'anin, hasillah makna idhofat di sini empat makna.
Imalil bayan wa imalil jinsi wa imalil istigrok. Nanti istigrok terbagi dua ya, istigroki ba'dil afrad atau istigroki jamil afrad. Wa ala kauni hali ta'rif ma'anal asla fi adati ta'rif al alif wal lam. Dan tetapi adanya idofat ini li ta'rif memberikan makna ma'rifat, ma'anal aslam serta ada keterangan bahwa asal dari ada ta'rif adalah al alif lam, alif lam, tahsulu bihar batu ma'anin. Maka hasil 4 makna, imalil bayan wa imalil jinsi wa imalil istigrok. Ada kalanya lil bayan atau lil jinsi atau lil istigrok. 1 idhofat lil bayan, maka takdirnya adalah bismillah ay bismin huwallah. Yang kedua idhofat lil jinsi, takdirnya bismillah ay bi jinsi asmaillah. Yang ketiga idhofat lil istigroki jamil afrod, takdirnya bismillah ay bi kulli ismin min asmaillah. Yang keempat idhofatnya lil istigroki ba'dil afrod, maka takdirnya adalah bi ba'dismin min asmaillah. Seperti itu. Kemudian yang keempat tarkibir rahmanir rahim, tarkibur rahmanir rahim, susunan lafad ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim di sini falafdur rahman na'tun awalun hakikiyun lillah wa huwa ma yarfa'u dhamiral aida lil man'ud. Maka lafad ar-rahman adalah naat pertama, sifat pertama hakiki. Pengertiannya adalah wa huwa ma yarfa'u dhamiral aida lil man'ud, yaitu sifat yang merofakan dhamir al-aida yang kembali lil man'ud terhadap man'udnya. Nah, contoh seperti bismillahirrahmani huwa, yang kembali terhadap lafaz Allah. Wa na'tul majruri majrurun, dan na'at yang dimajrurkan man'udnya majrurun juga dijarkan jar juga. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih, dan alamat jarnya lafaz ar-rahman ini kasrah dhahirah di akhirnya. Wa rahimi na'tun sanin hakikiyin lahu, hakikiyun lahu. Waqad amara ta'rifu anifa, dan lafaz ar-rahim sama ya kedudukannya seperti lafaz ar-rahmani, namun menjadi sifat kedua dari lafaz Allah. Wastahara fihi ma biasa bil i'rab tis'atu aujuhin yamtani'u minha jarur rahimi ma'a nasbir rahman aw rafihi. Dan telah masyhur bahwa di lafaz ar-rahmanir rahim ini dengan menghitung i'rabnya itu ada 9 wajah pembacaan. Namun ada yang terjaga pembacaan dari 9 wajah tersebut, yaitu jarur rahimi ma'an nasbir rahman, menjarkan lafaz ar-rahimi setelah nasabnya rahman, dan aurafihi, menjarkan lafaz ar-rahimi setelah merofakan lafaz ar-rahmani. Li'anna na'ta tabi'a asyaddu irtibatan bil man'ud, karena naat yang itba anut seperti lafaz ar-rahimi ini asyaddu itu lebih berat irtibatan hubungannya bil man'ud terhadap man'ud. Fala yu'akharu anil maqtu', maka tidak diakhirkan dari maqtu', kama qala Ibnu Abi Rabi', seperti yang diucapkan oleh Ibnu Abi Rabi'. Wali anna fil ibtida'i ba'dal qat'i ruju'an ila syai'i ba'dan syurafin anhu famun alidzalika. Dan juga ada keterangan bahwa di dalam itba ba'dal qat'i setelah qata itu ruju'an ila syai'i ba'dan syurafin anhu, akan kembali terhadap sesuatu yang telah berubah dari rujuknya tersebut gitu. Famun alidzalika, maka dicegah karena seperti itu. Kanal man'utu muayyanan fayajuzu fin na'ti al-itba'u wal qat'u. Qala Abdul Malik waqta awat bi'i yakun muayyana biduniha aw ba'dha qata mu'lina. Waqta dan qata'kanlah awat bi atau itba'kan iyakun muayyana ketika man'utnya muayyan biduniha dengan tanpa sifat, awiqta atau qata'kan ba'dha terhadap sebagiannya saja, mu'lina dengan jelas. Wa i'rabul qat'i isnani, dan i'rab qata itu 2, ada marfu'un aw mansubun atau nasab, bisa marfu' atau mansub. Wa amiluhuma mudmarun, dan amil keduanya itu mudmarun, disimpan atau dibuang. Seperti syair Ibnu Malik, warfa awin sib in qata mudmara mubtada'an aw nasiban la yadhhara. Warfa dan rofakanlah awin sib atau nasabkan in qata ketika engkau mengkotokkan
maro terhadap amil yang disimpan. Mubtadaan bisa mubtada au nasiban, atau mubtadaan jadi mubtada amil tersebut yang disimpan tersebut, au nasiban atau menjadi amil nasib, amil nasab seperti fiil yang memerintah terhadap nasab. La yazharo yang kedua-duanya tidak dijelaskan, maksudnya dibuang atau disimpan. Nah, walafdzur rahmanir rahim ingda marfu khobarun mubtadain mahdzufin. Maka lafadz ar-rahmanir rahim ini ketika jadi rofa, takdirnya menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Wa ibaratu ibni Hamdun, ibarat Ibnu Hamdun dalam kitab Asy'ahnya itu disebutkan warrafu alal khabariyah lil mubtadain mahdzufin takdiru huwa. Dan ketika rofa lafadz ar-rahmanur rahimu ini itu menjadi khabar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya huwa. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi huwa ar-rahmanu huwa ar-rahimu. Seperti ucapan Ibnu Malik, wa hadfu ma yulamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Dan membuang sesuatu yang diketahui jaizun itu wenang, boleh. Kama taqulu seperti Anda kamu mengucapkan zaidun, lafaz zaidun ba'daman indakuma, setelah ditanyakan man indakum. Siapa yang berada di samping kalian? Kalian menjawab langsung, kita menjawab langsung zaidun. Tidak, kita tidak menjawab indana zaidun. Tidak seperti itu. Wa inda mansubin maf'ulun bihi an fi'lin wa fa'ilin mahdzufaini. Dan ketika nasab mansub lafaz ar-rahman ar-rahim ini maka menjadi maf'ul bih an fi'lin wa fa'ilin mahdzufaini, dari fi'il fa'il yang dibuang. Wa ibaratu ibni Hamdun atau ibarat Ibnu Hamdun seperti wan nasbu alal maf'uliyah li fi'lin mahdzufin. Ketika nasab maka menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Takdirhu amdahu au a'ni au aqsudu. Takdirnya boleh amdahu, a'ni, aqsudu atau lainnya. Bismillahirrahmanirrahim seperti ini. Bismillah amdahur rahmana amdahur rahimah. Qala Ibnu Malik, ada syair dari Ibnu Malik, wa yuhdhafun nasibu in ulima wa qad yakunu hadfuhu multazama. Dan dibuang an-nasibu amilnya terhadap lafaz ar-rahmanir rahim tersebut in ulima ketika diketahui. Karena di sini memang sedang menjelaskan ar-rahmanir rahim ya. Wa qad yakunu dan bahkan terkadang hadfuhu membuang amil tersebut itu multazama, di mistikan, lazim. Walhasil as-suratu min kullin kadzi. Dan hasilnya gambaran dari seluruhnya maka seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, al-itsba yang menghasilkan 1 pembacaan. Kedua, qat'ul kulli yang menghasilkan 4 pembacaan. Dan yang ketiga, qat'ul ba'di yang menghasilkan 4 pembacaan juga. Namun dari qat'ul ba'di ini ada 2 yang dicegah, mumtani. Dari itba, yaitu pembacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini itba semua ya. Itba adalah mengikutkan baris dari harokat dari i'rab dari sifat terhadap mausufnya, yaitu ar-rahmani ikut terhadap lafaz Allahi, ar-rahimi juga ikut terhadap lafaz Allahi. Ini bisa juga itba disebut itbaul kulli. Yang kedua qat'ul kulli. Qat'ul kulli menghasilkan 4 bacaan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang tadi telah kita bahas bahwa ini menakdirkan mubtada yang dibuang. Bismillahi huwar rahmanu huwar rahimu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga menakdirkan mubtada dan fi'il ya. Maka ini qat'ul kulli karena semuanya juga qata' dari bismillahi. Bismillahi, takdirnya Bismillahi huwar rahmanu amdahur rahim. Kemudian yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amdahur rahmana amdahur rahim. Yang keempat Bismillahi amdahur rahmana huwar rahimu. Nah, ini semuanya bisa, pembahasan ini boleh. Kemudian yang ketiga menghasilkan qat'ul ba'di. Qat'ul ba'di dengan mengkotok sebagiannya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ini itba dan qata' huwar rahimu. Yang kedua Bismillahirrahmani amdahur rahim. Dan yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tidak boleh karena
lafadz ar-rahimi di sini itba, namun terpisah oleh ar-rahmanu yang merupakan ajnabi ya bahasanya. Karena ada keterangan la yajuzul faslu bainal amil wal ma'mul bi ajnabiyin. Tidak boleh antara amil dan ma'mul, ya di sini amilnya lafadz Allahi dan ma'mulnya lafadz ar-rahimi dipisahkan oleh ajnabi, di sini lafadz ar-rahmanu. Nah, ini dicegah atau mumtani. Kemudian yang keempat, bismillahirrahmanirrahim juga tidak boleh sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih tanda kotak di sini yang nomor 3 dan nomor 4 ini mumtani. Alhasil dari 9 pembacaan tersebut, maka yang mumtani ada 2, bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, pembahasan bismillahirrahmanirrahim kali ini telah selesai. Jika teman-teman ingin jelasnya, bisa teman-teman buka di Hasya Ibnu Hamdun atau Hudori ya, atau karena saya mengambil beberapa keterangan dan kutipan dari kitab-kitab tersebut, tambah dari referensi-referensi lainnya, seperti kutipan-kutipan dari guru-guru kita mungkin sama ya, karena yang dipelajari di pesantren hampir seperti itu. Dan jika ada kekhilafan yang dari ucapan saya atau dari penerangan-penerangan saya mohon maaf, dan teman-teman bisa komen di bawah, atau jika ada saran atau jika kritik, boleh teman-teman tulis di bawah. Dan jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.